Halo, selamat pagi. Saya Marik Nenggolan. Kita lanjutkan kuliah minggu kelima ini. Kita masih membahas tahapan persiapan ya. Nah, pada saat persiapan, kita harus menggunakan peralatan atau tools untuk mengaudit. Apa aja peralatannya itu? Contohnya ya, meteran ya, bahasa Indonesia meteran. Lalu ada yang disebut juga light meter, mengukur tingkat kecerahan terang ya, seberapa terang sebuah pencahayaan di sebuah ruangan ya. Misalkan di ruang perakitan seharusnya misalkan hanya 50 lumen misalkan ya, 50 lumen secara ergonomis sudah bagus, ini pasangnya sampai 80 lumen, artinya terlampau banyak energi dipakai. Bahkan kalau kurang pun kita harus tetap naikkan agar proses perakitan berjalan lancar. Ini salah satu peralatan yang dibutuhkan oleh auditor. Lalu termometer. Termometernya bukan termometer yang buat berobat ya, karena nanti temperaturnya bisa sampai di atas ratusan ya. Lalu alat-alat lain ini multitester, wattmeter, lalu ada combustion analyzer, jadi menganalisis misalnya asap mobil atau asap mobil bis tadi karyawan. Lalu ultrasonic leak detector, itu misalkan ada bocor di pipa ya. Kalau kita bocor nggak dengerin, nggak kedengeran, nggak bocor ya. Nah kalau pakai alat ini bisa kedengeran. Misalkan pasang LPG ya, propen, masangnya nggak bener, itu kedengeran di sini. Kalau kita kan dengerin nggak ada, cium-cium bau ya. Jadi mengecek bocoran, lalu juga airflow, ada air mengalir nggak, udara maksudnya, udara mengalir. Misalkan kita punya ruangannya itu dibikin AC, harusnya kan nggak ada air udara mengalir dari luar ke dalam. Misalkan kita pasang AC, artinya di luar panas, ya harusnya tidak ada udara panas masuk ke dalam. Begitu juga dengan menggunakan blower door attachment. Ini sama ya, mengecek kebocoran-kebocoran pada sebuah ruangan. Lalu juga salah satu alat yang digunakan untuk mengecek adalah smoke detector. Lalu ada namanya infrared, ya. Ada di video di YouTube, silakan. Nanti saya kirimkan. Dan juga peralatan keselamatan. Oke, itu selesai di fase pertama. Masuk ke fase kedua. Kita melakukan inspeksi ya, inspeksi. Kita sudah membaca data-data, sudah mempersiapkan peralatan, sudah berkoordinasi dengan orang-orang di lapangan bahwa kita akan datang, maka tim audit datang ya. Kita akan melakukan tour di seluruh fasilitas pabrik. Nah, kita bawa apa aja? Peralatan yang tadi kita pakai. Kalau kita melihat ada temuan-temuan, kita langsung melakukan pengukuran. Contohnya, kita melihat adanya misalkan ruangan-ruangan ber-AC yang pintunya kebuka atau ada jendela terbuka. Itu kan adalah temuan-temuan yang kita dapat dari proses audit. Itu penting yang nanti kita pakai untuk melakukan perbaikan. Oke. Awalnya sebelum kita melakukan audit, kita melakukan perkenalan. Jadi kita masuk ke misalkan di pabrik A atau plan E. Di pabrik itu ada kepala pabriknya, lalu kepala pabrik akan diskusi sama kita di ruangan gitu ya. Perkenalan, saya melakukan audit di tempat ini, saya adalah manajer energi, lalu ada rekan-rekan saya sebagai auditor, kita ditunjuk langsung oleh pimpinan untuk melakukan audit di sini. Saya harap surat sudah dibaca, sudah datang beberapa hari sebelumnya, sehingga sudah dipersiapkan. Oke, siap, udah kenalan. Orang Indonesia tukar nomor HP gitu ya, untuk mudah kontak. Kalau belum kenal, lalu jelaskan tujuannya mau apa, lalu kita minta ada orang yang
mengenalin gitu ya. Apa untuk dibawa jalan ya. Tadi itu kan kita harus jalan keliling-keliling. Lalu sebelum kita pergi keluar ngecek tadi, kita minta informasi. Contohnya apa? Penggunaan penggunaan listriknya sekarang sekian kilowatt ya pada bulan ini. Kan kita dapat data sebelumnya. Oh iya bener ya. Oke. Kalau yang bulan sebelumnya begini. Oh enggak begitu loh. Salah di mana? Misalkan ada informasi yang salah. Jadi harus clear dulu informasi yang tadi kita dapatkan pada persiapan itu sesuai apa tidak. Lalu kita interview orang-orang yang bertanggung jawab terhadap yang di pabrik ya. Misalkan GM-nya atau General Manager ataupun orang-orang yang bersangkutan. Misalkan kita mau mengecek secara keseluruhan ya, Chief Operating Officer juga ditanya. Lalu kita menginterview di level bawah, supervisor dan juga bahkan ke operator. Oke, lalu kita mulai jalan tadi ya, walkthrough tour. Kita keliling, melihat fasilitas sambil mencari atau melihat adanya temuan-temuan yang dapat dilakukan, yang dapat diambil jadi energi manajemen opportunity. Jadi kesempatan ada temuan-temuan yang mungkin bisa kita perbaiki. Lalu kita ambil datanya, sesuai nggak data tersebut dengan yang data kita ambil pertama ya, data yang kita ambil pertama misalkan data dari perusahaan begini sesuai nggak? Pertama yang dicek building envelope-nya ya, misalkan ruang lingkup dari pabrik ataupun organisasi yang kita cek. Lalu peralatan-peralatannya yang pakai boiler, steam, pemanas ya. Ini bilang namanya HVAC atau heating, ventilating and air conditioning. Electric supply, pencahayaan, jendela-jendela, benda-benda yang mengkilat kalau kita bilang memantulkan cahaya, distribusi air panas, distribusi udara bertekanan ya, kompresor, mesin-mesin motor, lalu proses-proses manufaktur yang penting sehingga kita akan memiliki data yang akurat. Lalu kita cek fungsinya apa sih motor listrik ini, kenapa harus hidup? Ya harusnya ada dong fungsinya. Kalau nggak ada artinya bisa kita tidak operasikan lagi gitu. Berapa konsumsinya dan lain-lain. Nah ini yang dicek biasanya yang paling besar dulu. Kenapa? Karena itu yang paling berkontribusi terhadap energi. Lalu bisa aja kita cek ya secara building envelope-nya, kita lihat. Bisa pakai infrared ya, kita cek di mana sih misalkan ruangan ini kebocoran energi, bisa kita lihat. Lalu bisa juga kita cek ya, kita ambil data-datanya. Misalkan pintu bagian utara ya, north side south, apakah kondisinya poor atau oke ya? Ini north side poor, south-nya oke. Air gap-nya yang terjadi sekian feet gitu ya, persegi. Jendelanya gimana? Bagus nggak? Ada yang pecah? Ya, atap dan lain-lain. Jadi kita mengecek nih, contohnya kita cek dari luar, lihat tuh, itu kayak infrared. Oh, ada yang merah-merah ini panas. Wah, kenapa panas? Jangan-jangan ada energi yang bocor. Gitu. Lalu sistem boiler tadi kita cek ada masalah atau tidak. Lalu HVAC, air conditioning, sistem listriknya kita cek ada masalah, penggunaan energi berlebihan, lampu ya, penggunaan cahayanya sudah efisien atau tidak ya. Ini semua didata. Begitu juga air panas ya, distribusi air panas itu kan menggunakan energi cukup besar, harus dicek. Udara bertekanan, di pabrik banyak ya udara bertekanan. Waktu saya kerja dulu pabriknya bahkan kompresornya besar sekali, ada berapa banyak ya, besar sekali.
itu energinya banyak yang dipakai. Motor-motor juga untuk menggerakkan mesin juga harus dicek, ya. Proses-prosesnya, manufaktur, ngebubut lah apa semua itu adalah bagian-bagian yang harus kamu periksa. Begitu, ya. Jadi ini adalah tahap kedua dalam audit, yaitu melakukan audit lapangan. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Martin Enggolan.